ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dengan segala kenangannya yang baik dan yang buruk, yang positif dan yang negatif, yang menyenangkan hati dan yang menyedihkan, yang membahagiakan dan yang membinasakan, itu telah berlalu kenangannya dengan kita sejak pada beberapa detik yang lalu, bisa kita ditinggalkan oleh tahun Hijrah 1435. Maka dengan lembaran kertas yang diberikan kepada kita sejak pada beberapa waktu yang lalu, awal tahun Hijrah 1435, dengan coretannya, dengan tulisannya, dengan catatannya, dengan kegiatannya, dengan aktivitinya, dengan amal ubudiyahnya, yang positif, yang negatif, yang baik, yang buruk, yang hitam, yang putih, itu kesemuanya tidak adanya. Adamu la yunsa, dosa besar tidak pernah dilupakan. Wal birru la yabla, dan kebaikan tidak akan lenyap. Wal dayanu la yamut, dan dengan Allah tidak pernah tidur. Akan dipertontonkan kembali, akan diperlihatkan kepada kita secara terperinci dan juga secara detail berjalan hidup selama 1 tahun yang lalu. Ahbabana fillah, sedikit mengulas, mungkin sebagian sudah mendengar ulasan saya pada pagi hari tadi di Radio ini tentang kesesuaian amalan orang Melayu dengan detik-detik terakhir kita pada penghujung daripada bulan Dzulhijjah, penghujung daripada tahun Hijrah 1435 yang bertepatan dengan hari Jumat. Jadi kalau kita tengok dan kalau kita pelajari, rupa-rupanya orang Melayu kita sejak daripada dahulu cukup bijak dan juga cukup adil dan juga cukup baik dalam melakukan satu aktivitas dan juga dalam melakukan satu sikap, di mana dengan mereka pada penghujung tahun mereka berdoa, dan juga pada awal tahun juga mereka berdoa, yang dengan isi kandungan doa daripada mereka sesuai dengan tuntutan waktu dan zaman, sesuai dengan tuntutan waktu, suasana dan keadaan. Jadi supaya apa? Ya kalau pada sejengan kita merasa bersalah dengan ketaksirannya, dengan keteladurannya, dengan kesilapannya, dengan dosa-dosa kesalahannya, kita akui segala ketaksiran dan juga dengan segala kejaman hidup yang pernah berlaku sepanjang tahun hijrah yang telah lalu. Maka pada petang hari tadi atau pada siang hari tadi, dengan kita berinti-inti dengan istighfar, dengan kita berinti-inti dengan doa untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Jadi ba'da jur'atika alaina, ba'da ala jur'atina, atas keberanian kami melakukan kemaksiatan dan pelanggaran kepadamu, dan atas kesabaran, ketabahan, kebijakan, keadilan Allah untuk tidak menyaksi dan juga untuk tidak menghukum kita. Padahal Allah mampu untuk melakukan apa saja dan kepada sesiapa saja dan di mana saja, tapi ternyata dengan kita tergolong daripada kumpulan yang terelak daripada musibah, yang terelak daripada bencana, yang terelak daripada problem, sedangkan kita mengetahui ketaksiran, kesalahan yang kita lakukan terhadap diri pribadi kita secara khusus dan juga kepada agama kita secara amnya, tapi ternyata dengan kita tidak lisensi. Itu diantara daripada isi kandungan doa yang kita baca bersama tadi sebelum maghrib. Kemudian kita baca doa awal tahun. Ternyata kalau kita tengok dalam rangkaian doa yang kita mohon, tidak luput daripada 3 benda. Yang pertama, agar dengan kita ditolong Allah berikan perlindungan daripada godaan syaitan dan juga dengan kuncu-kuncu atau juga dengan anak buahnya. Kemudian yang kedua, kita diberikan pertolongan, perlindungan untuk menghadapi an-nafs al-ammaratu bisu, jiwa raga yang senantiasa mengajak dan membujuk dan memerintahkan kita kepada kejahatan. Kemudian yang ketiga, dengan kita memohon al-istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa,
menyibukkan diri kepada perkara-perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau kita tengok baik dengan doa akhir tahun ataupun juga dengan doa awal tahun yang senantiasa selalu tiap tahun mendapatkan komentar, mendapatkan tanggapan dan juga mendapatkan ta'kibat, ta'liqat daripada mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya dengan kita ini telah membabitkan diri kepada perkara-perkara terlarang, beramal secara salah, tidak mengikuti pedoman sunnah atas alasan karena Nabi kita tidak pernah buat, karena Nabi kita tidak pernah lakukan, tidak pernah para sahabat Nabi berkumpul beramai-ramai pada petang hari Jumat atau pada petang hari terakhir daripada bulan Hijrah, baik di masjid maupun di rumah untuk membaca doa akhir tahun. Sebagaimana tadi, begitu kita masuk kawasan masjid, kereta parking samping menyamping muka belakang penuh. Rupa-rupanya semuanya pakai berkumpul di dalam masjid untuk membaca doa akhir tahun. Mana dalilnya dengan kita membaca doa akhir tahun, dan juga mana dalilnya dengan kita membaca doa awal tahun? Kalau dengan dalilnya secara khusus memang tidak ada. Tapi dengan kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim, tengok ayat-ayat yang diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi, penyesuaian antara situasi dan kondisi, suasana dan keadaan dengan sikap yang patut untuk kita laksanakan. Kalau pada waktu kita lapar, makan. Kalau pada waktu kita haus, minum. Kalau pada waktu kita ngantuk, tidur. Kalau pada waktu segala-galanya sudah lengkap, keperluannya sudah cukup, kemampuannya ada, duitnya ada, kawin. Kalau pada waktu dengan kita, kan tadi ada 4 orang kan kawin besok. Nah itu suatu sikap yang bijak. Di saat Abu Lahab dengan tangan-tangannya menunjuk-nunjuk muka baginda Nabi, yang pada pagi hari itu mereka dikumpulkan karena ada sesuatu yang Nabi kita sampaikan. Abu Lahab marah-marah pada pagi hari itu sampai dengan menunjuk-nunjuk muka baginda Rasulullah SAW. Alihada jama'atana, apakah untuk urusan seperti ini yang dengan kami dikumpulkan? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Gimana rangkaian ayat memberikan respon terhadap sikap daripada Abu Lahab pada pagi hari itu? Allah turunkan firman Allah yang berbunyi tabbat yada, celaka kedua tangannya Abu Lahab. Itu ayat diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Orang Melayu minta ampun, minta maaf agar dengan penghujung daripada tahun hijrah yang dengan kita merintih-rintih meminta keampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Tadi di Masjid Syalam saya sebut, biasanya dengan pengurusi, biasanya dengan IJG, biasanya dengan tuan rumah, biasanya dengan ketua pengarah, bahkan biasa juga dengan Perdana Menteri. Pada akhir-akhir majelis, bahkan hatta setelah program senam aerobik, atau juga setelah jogging, atau juga setelah acara sukan, maka daripada pihak penganjur mengaturkan ribuan kemaafan atas segala ketaksiran, atas segala kekurangan. Tuan rumah kepada tetamu minta maaf kalau terdapat perkara-perkara yang tidak berkenan di hati. Itu satu perkara yang wajib, yang dengan kita minta maaf atas segala ketaksiran. Tidak patutkah dengan kita minta ampun dan minta maaf kepada Allah pada penghujung tahun hijrah 1435 yang telah lalu, itu dengan lantunan doa yang kita baca bersama tadi beramai-ramai, atau dengan dikibit oleh salah seorang daripada sahabat kita sebelum menjelang waktu maghrib. Masya Allah, tabarakallah, dengan kandungan khutbah atau juga dengan khutbah yang Nabi kita sampaikan, segala hal ehwal yang berkenan dengan manasik, yang berkenan dengan nabi, yang berkenan dengan melontar, yang berkenan dengan tawaf, yang berkenan dengan sa'i, yang berkenan dengan tahallul, yang berkenan dengan korban, Nabi kita jelaskan pada hari ke-9, pada hari Arafah. Memang pada hari Arafah itulah merupakan hari yang terakhir dan juga
juga dengan peluang haji yang terakhir untuk Sayyidina Rasulullah SAW, dan juga pada hari tersebut Nabi kita menyampaikan beberapa pesan dan juga beberapa nasihat kepada para sahabat, dan juga menjelaskan kepada mereka bahwasanya mungkin saja kita tidak akan berjumpa kembali pada tahun yang akan datang. Hukum hakam sudah disampaikan, panduan hidup sudah disampaikan, pencerahan sudah disampaikan, keperluan penduduk sudah disampaikan. Tidak ada daripada kebaikan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan melainkan Nabi kita telah menyampaikannya, dan tidak ada kemudaratan, bahaya, dosa, perkara-perkara terkutuk, perkara-perkara terlaknat, melainkan dengan baginda telah mengingatkannya. Maka dalam suasana semacam itu, agama telah sempurna, keperluan hidup yang diperlukan pun juga sudah sempurna, dan juga dengan hukum hakanya pun juga sempurna untuk mengurus keperluan hidup, ekonominya, budayanya, politiknya, pakaiannya, minumannya sudah lengkap untuk agar dengan kita menjadi insan yang mulia, manusia yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, akan menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah pun juga sudah cukup. Allah turunkan ayat yang diturunkan tidak bercerita tentang keampunan, tidak bercerita tentang ekonomi, tidak bercerita tentang budaya. Ayat yang diturunkan bunyinya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian. Ayat turun sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan suasana dan keadaan. Maka daripada sudut mana kebid'ahannya, daripada sudut mana kesalahannya, kalau pada saat dengan kita melakukan satu upacara, suatu majelis yang dengan upacara yang kita adakan sesuai dengan tuntutan waktu dan zaman, atau juga sesuai dengan tuntutan tempat dan juga suasana dan keadaan, itulah upacara pembacaan doa akhir tahun. Masya Allah, tabarakallah, 8-10 menit. Kemudian berlanjut dengan program kita berikutnya tadi itu, sebab nanti masuk dalam WhatsApp, ising telinga kita. Yang peliknya baca doa akhir tahun, mereka komen panjang lebar. Baca doa awal tahun, mereka komen sepanjang tahun. Tapi kalau pada saat dengan manusia menyantuni anjing, kata mereka oke saja. Terbalik. Katanya boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita mengadakan peringatan Maulid Rasul, bermasalah. Kalau kita merayakan peristiwa Isra Mi'raj, bermasalah. Kalau kita baca doa awal tahun, bermasalah. Tidakkah sepatutnya dengan kita memohon bimbingan dan petunjuk daripada Allah, sehingga dengan perjalanan hidup kita selama 360 hari, kita dengan cabaran, kita dengan tantangan, kita dengan problem, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kadang-kadang anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu pada setiap kita menjadi lawan. Angin memang betul-betul sebagai teman, tapi kadang-kadang akan menjadi lawan. Macam itu juga dengan air, diminum sehat afiat, diminum segar bugar, diminum asbabul hayat, tapi kadang-kadang justru air yang menjadi asbab kematian kita. Seketika dia ditenggelamkan, seketika dengan manusia ditenggelamkannya. Jadi boleh jadi manfaat dan juga boleh menjadi budaya sebaliknya. Macam itulah juga dengan udara, dengan cahaya, dengan angin, dengan tanah, dengan makanan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tidak risaukah dengan gangguan dan juga dengan tantangan hidup yang semacam itu? Siapa yang tidak takut dengan bahaya? Siapa yang tidak takut dengan tantangan dan juga dengan problem itu? Maka dengan kita memohon yang pertama, agar terpisah kita daripada godaan syaitan, agar terjaga diri kita daripada godaan nafsu, agar senantiasa dengan kita menyibukkan diri dengan kebajikan. Itulah doa yang kita lantunkan bersama pada awal tahun hijrah, detik-detik pertama selepas tenggelam matahari menjelang waktu maghrib. Ahbabana billah, mudah-mudahan dengan tahun hijrah 1436 ini kita membuka lembaran baru. Kita hijrah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih positif, kepada yang lebih mulia. Kalau dahulunya malas,
kalau dahulunya kedekut, kalau dahulunya lemah. Bagaimana dengan kita boleh melenyapkan sifat kedekutan kita itu sehingga dengan kita menjadi orang yang pemurah. Bagaimana juga dengan kita harus mampu untuk melenyapkan al-ajaz, zawal, kasal, lemah dan malas, sehingga kita menjadi orang yang semangat dalam segala aktiviti kebajikan, ibadah. Allah, tadi kadang-kadang saya melirik, kadang-kadang saya bertondok, kadang-kadang saya melihat, kadang-kadang saya bertondok. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rasanya tidak ada seorang pun yang tidak hafal salawat itu. Tengok baginda Nabi yang pemurah, bukan salawat, bukan juga ayat, bukan juga zikir, tidak lebih daripada lantunan lagu laulallah, kalau bukan karena Allah lamahtadaina, niscayalah kita tidak akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Wala sallaina wala sumna wala sallaina wala tasaddaqna, kalau bukan karena hidayah kita tidak akan sembahyang, kita tidak akan puasa, kita tidak akan bersedekah. Fa'anzilan as-sakinata alaina, maka turunkanlah ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan kepada kami. Itu nanti kita melantunkan lantunan kata-kata dan kasidah tadi itu bersama para sahabat Muhajirin dan Ansar pada waktu mereka menggali parit, pada waktu mereka bergotong royong. Siapa kita semuanya kalau pada saat dengan kita nak dibandingkan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, kemuliaan dengan beliau, kenabian dengan beliau, kerasulan dengan beliau, kehebatannya dengan beliau, takwanya dengan beliau, taatnya dengan beliau, murakabahnya dengan beliau, ihsannya dengan beliau, kesabarannya dengan beliau, semua kebaikan. Kamus pertamanya adalah Sayyidina Rasulullah. Jadi kenapa baginda Nabi tidak kita idolakan? Coba siapa yang tidak cemburu? Anjing yang dengan kita tidak disuruh untuk menyantuninya, ternyata ditulis tidak kurang daripada 1400 yang hadir, yang bergambar dengan anjing, yang bersentuhan dengan anjing, yang menyayangi anjing, yang mengusap bulu anjing. Kenapa? Jadi kata Habib Nazmi Al-Habsyi, sebab karena orang Melayu itu takut dengan anjing. Supaya hilang rasa takut kita dengan anjing, maka diadakan program tersebut, dihadirkan 150 anjing. 150 anjing itu semuanya akan menjadi tanah. Kono turaba. Satu ekor anjing saja akan masuk surga nanti pada hari kiamat. Itulah anjingnya ahli kahfi. Lebih elok dengan kita buat program menyantuni warga emas. Kita akan program dengan mereka, kita minta kongsikan pengalaman mereka sejak daripada usia berapa, atau kita menyantuni anak yatim, sama-sama membesarkan anak yatim. Ada faedahnya, ada untungnya, ada pahalanya, ada kebaikannya. Tiap satu helai rambut, bukan tiap satu helai bulu, tiap satu helai rambut daripada kepala anak yatim yang kita usap, itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari sisi Allah. Kita santuni, kita sayangi, kita bela dengan penuh rasa kasih sayang. Surga balasannya. Kalau anjing tadi itu kita timang, anjing tadi itu kita dodol. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Agak dapat apa kita dengan mendondoi, tapi mendondoi baik ngayu nggak membuaya. Nah, ya Rahmanin, tak ada kerjaan sampai waktu dihabiskan untuk menyantuni nanti. Banyak benda yang patut untuk kita santuni agar kita dekat kepada Allah. Jadi upacara program yang dianjurkan tersebut, satu, untuk menjauhkan kita daripada para malaikat, untuk menjauhkan kita daripada pahala dan kebajikan, dan juga untuk menjinakkan kita agar kita terbapit dengan sentuhan yang kotor. Kalau lembab, kalau basah, tangan kena basuh 7 kali, dan salah satunya dengan waktu isya hingga 2 menit. Ahbabana billah ya arhamar rahimin. Yang saya maksud, bagaimana dengan kita dapat mengkongsikan
atau dapat memasyarakatkan, isikan dengan doa yang dengan kita minta perlindungan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Kami memohon perlindungan dengan Engkau daripada rasa sedih dan duka. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kami minta perlindungan dengan Engkau ya Allah daripada sifat lemah dan malas. Malas. Ya Arhamar Rahimin. Semulia baginda yang saya sebutkan tadi itu mau berkasihan, mau melantunkan bacaan bersama para sahabat. Jadi kalau kita nak membandingkan kita dengan baginda, kita ketinggalan jauh. Lebih-lebih lagi tadi itu adalah lantunan daripada salawat. Abang tadi bersalawat, saya tengok abang tidak bersalawat. Apa masalahnya? Tak layakkah kita bersalawat kepada baginda? Sampai habiskah suara kalau kita bersalawat? Selepas azan dikumandangkan, atau saya ambil waktu 3 menit. Ini dengan jam tangan. Saya baru saja mendapat hadiah jam tangan yang terbalik tulisannya ini. Satunya di sini, kursinya ikut putaran awal. 1, 2, 3, 4 ke belakang. Saya pakai. Ini insya Allah kalau saya simpan dalam almari dalam beberapa tahun ke depan akan masih tetap utuh dan cantik sampai kepada tahun 3000. Beli arza masukkan ke dalam peti ais, rusak. Beli arza masukkan ke dalam bilik rumah, jaga cuaca, angin, debu, panas, insya Allah akan utuh sampai kepada beberapa ratus tahun ke depan. Pada tahun 3000 ternyata terdapat 3 buah daripada 3 buah arza atau juga 3 buah Asia atau juga 3 buah Pius TRD atau juga dengan Honda City model baru atau juga dengan jenis-jenis yang seumpamanya. Masya Allah keren sungguh, cantik sekali, bagus sekali sampai jadi barang ente. Kenapa boleh bertahan sampai pada tahun 3000? Karena usianya boleh panjang semacam itu karena kita tidak guna. Badan kita, mulut kalau tidak kita percakapkan, mata kalau tidak kita pandangkan, telinga kalau tidak kita perdengarkan, anggota kalau tidak kita ubudiahkan, umur kita tidak akan bertambah panjang. Nganggur kenapa? Senyap kenapa? Diam kenapa? Wal-iyadu billah. Dan kalau pada saat dengan kita sampai ke penghujung, terus dengan kita minta nak patah balik ke dunia, peluang tuntut tidak akan diberikan kepada kita. Kita dengar di lantunan azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah